Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membalas WA dari Bapak Daniel Stefanus Biantoro di Pringsewu, Lampung. Daniel Stefanus Biantoro di Pringsewu, Lampung. Semoga dagunya nggak berjenggot ini. Pak Daniel Stefanus Biantoro. Pak Daniel, dagunya nggak berjenggot kan? Dagu jenggot nggak ya? Bercanda. Begini judulnya, Imam Besar Agung Alkitabiah. Saudara, Pak Daniel Biantoro, Stefanus Biantoro ini dari Pringsewu, Lampung ini nanya tentang Imam Besar Agung. Sudah pasti imam besar agung itu Yesus. Yesus itu jadi imam besar agung itu waktu jadi manusia, terus setelah naik ke surga jadi imamnya pensiun dong, berhenti dong. Gitu ya. Mungkin ini Pak Daniel Subiantoro Stefanus Subiantoro ini mungkin ikut grup ya. Soalnya ada orang yang nanya ya mirip-mirip juga. Apakah imam besar agung itu selesai setelah Yesus naik ke surga? Saya ketawa geli, saudara ya. Menggelikan ya. Bagi mahasiswa sekolah tinggal kitab, menggelikan ada pertanyaan seperti ini. Yesus itu waktu jadi manusia Tuhan apa manusia? Itu menggelikan ya, saudara ya. Ya, sama ini juga ini. Yesus itu jadi imam besar agung itu waktu jadi manusia, terus saat naik ke surga pensiun gitu ya. Yesus itu jadi juru selamat waktu jadi manusia apa setelah naik ke surga? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menggelikan ya. Yang disalib itu Tuhan apa manusia gitu ya. Ya. Saudara-saudara, Mazmur 110 ayat 4. Mazmur 110 ayat 4, imam besar agung menurut Melkisedek ya. Ibrani 5 ayat 10, imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 5 ayat 1, imam besar yang dipilih manusia, ia itu tugasnya mempersembahkan persembahan dan kurban bagi umat di ayat 3, dan bagi dirinya sendiri di ayat 4, contohnya Harun. Jadi Harun itu imam besar yang dipilih untuk manusia hubungannya dengan Allah. Dia nanti mempersembahkan persembahan dan kurban, ya kurban bakaran dalam hal ini, untuk umatnya, untuk dirinya sendiri, contohnya Harun. Ibrani 4 ayat 14, imam besar agung itu melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Loh, Yesus kok masih anak Allah melintasi semua langit? Berarti anak Allah ini harus link ke anak Allah di dalam Wahyu pasal 3 ayat berapa ya? Ayat 18 kalau tidak salah. Di situ ada anak Allah yang matanya seperti api yang menyala, yang matanya api yang menyala, nyala api, kemudian apalagi itu suaranya seperti desok air bah, rambutnya putih, mata wajahnya seperti terik sinar matahari ya. Itu anak Allah di dalam kitab Wahyu. Wahyu berapa ya? Wahyu 3 ayat 18 kalau tidak salah. Sorry di cross-check ya. Yang jelas ada anak Allah. Di situ ada anak Allah. Anak Allah ini deskripsinya Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 ya. Ini anak Allah yang di sini yang melintasi segala langit, itulah imam besar agung ya. Jadi dari melihat ini, maka ciri-ciri imam besar agung Yesus, imam besar agung kan Yesus Kristus adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setidaknya 6 ciri. Ciri-ciri imam besar agung Yesus Kristus. Tentu beda dengan imam besar Harun yang dipilih manusia untuk hubungan manusia dengan Allah.
Ini imam besar agung Yesus Kristus. Ada 6 ciri. 1. Yesus itu tidak pernah mempersembahkan korban. Jadi tidak mungkin waktu jadi manusia, Yesus itu jadi imam besar. Tidak mungkin. Sebab Yesus tidak pernah mempersembahkan korban. Sedangkan imam besar manusia yang dipilih manusia itu harus mempersembahkan korban untuk umat dan untuk dirinya sendiri. Ciri kedua, dia harus mengikuti aturannya Melkisedek. Ciri ketiga, dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Ibrani 7 ayat 1. Jadi imam besar agung itu bukan imam untuk manusia, tetapi imam Allah, Allah yang maha tinggi. Ibrani 7 ayat 1. Ciri nomor 4, Yesus itu dari suku Yehuda. Tidak mungkin jadi imam seperti halnya Harun. Ibrani 7 ayat 14. Karena Harun dari suku Lewi. Ciri nomor 5, imam besar agung itu berdasar hidup yang tidak dapat binasa. Ibrani 7 ayat 16. Ciri nomor 6, imam besar agung itu abadi selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 17. Jadi imam besar agung Yesus Kristus itu setelah Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga tidak jadi imam besar. Tidak jadi. Sebab dia nggak pernah mempersembahkan korban dan dia bukan dari suku Lewi. Ya, tidak mungkin jadi imam besar ya loh. Tapi imam besar agung ini adalah menurut aturan Melkisedek, lebih tinggi daripada Harun. Melkisedek kan abadi. Ya, baca di Ibrani pasal 7 itu tentang Melkisedek, hidupnya tidak berawal, tidak berakhir, dia adalah Alfa Omega, Yesus itu sendiri. Maka imam besar Yesus harus menurut Melkisedek. Apa itu? Tidak berawal, tidak berakhir, artinya Alfa Omega. Yaitu tidak diketahui awalnya, akhirnya gitu kan ya. Artinya Alfa Omega, abadi gitu. Jadi saya ulang, Yesus sebagai imam besar agung itu terjadi saat sudah naik ke surga. Lah ya waktu di bumi bukan imam besar agung. Lah kalau imam besar ya harus nyembelih korban untuk umatnya. Terus harus dari suku Lewi. Sementara Yesus dari Yehuda. Jadi 6 ciri Yesus itu imam besar agung. Yesus tidak pernah mempersembahkan korban bakaran. Berarti bukan saat di bumi, bukan saat jadi manusia. Dia harus, ciri kedua, mengikuti aturan Melkisedek yang abadi ya. Ciri ketiga, imam Allah maha tinggi, bukan imam untuk manusia. Ibrani 7 ayat 1. Kemudian ciri keempat adalah Yesus dari suku Yehuda tidak mungkin jadi imam seperti Harun. Ibrani 7 ayat 14. Ciri nomor 5, imam besar itu harus untuk hal-hal yang hidup tidak bisa binasa. Ibrani 7 ayat 16. Dan terakhir ciri nomor 6, abadi selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 17. Jadi clear ya, Yesus jadi imam besar agung setelah naik ke surga, abadi untuk selama-lamanya. Waktu jadi manusia kan tidak abadi ya, cuma 33 tahun terus mati, terus bangkit. Nah barulah setelah Yesus naik ke surga, Yesus adalah imam besar agung itu. Sehingga kita gimana? Kita nggak perlu lagi memakai perantara, nggak perlu lagi doa itu kepada Bapa, nggak perlu. Maka Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 26, kamu akan berdoa kepadaku dalam namaku, dan aku tidak akan lagi meminta kepada Bapa bagimu. Jadi kalau Anda mengakui Yesus imam besar agung, maka doamu harus langsung ke Yesus. Kalau Anda hari ini masih doa Bapa kami, berarti Anda menolak Yesus imam besar agung, menolak Yesus juru selamat. Sebab juru selamat itu mutlak harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Tidak pernah juru selamat kok manusia, itu nggak pernah. Juru selamat harus Allah. Ketika Yesus masih jadi manusia, belum jadi juru selamat. Ketika Yesus masih jadi manusia, belum jadi Tuhan. Ketika Yesus masih jadi manusia, belum jadi imam besar agung. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Yesus adalah imam besar agung itu sendiri, Yesus adalah juru selamat itu sendiri. Tuhan pasti Allah,
Tidak pernah ada Tuhan kok bukan Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, "Akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah." Ya. Wahyu 4 ayat 8 dan ayat 11, Yesus dipuja sebagai Tuhan Allah. Ya. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, "Aku Allah dan ia jadi anakku." Ya. Jadi valid ya, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Imam Besar Agung, Yesus adalah Juru Selamat, apalagi ya. Jadi doamu harus langsung pada Yesus. Yesus adalah Tuhan ya. Ya, saudara yang masih ngotot, masih doa Bapa kami, masih nyembah Bapa, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, masih pengakuan iman rasuli, apalagi dan lain-lain, saudara. Jangan marah kalau ayat Alkitab saya sampaikan Anda disebut Kristen kambing terkutuk. Yesus bilang, Matius 25 ayat 41, "Enyahlah kamu orang-orang terkutuk. Sana kamu satu grup sama iblis di neraka." Hadiahnya 1 miliar. Siapa yang bisa menunjukkan ayat Alkitab? Setelah Yesus naik ke surga, masih ada rasul yang doa Bapa kami, masih ada rasul yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Hadiahnya 1 miliar. Ingat, setelah Yesus naik ke surga, tidak pernah ada ayat Alkitab itu. Lah kalau tidak pernah ada, kenapa Anda hari ini masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, masih nyembah Bapa? Nurutin siapa? Ayat Alkitab nggak ada menulis itu, rasul-rasul nggak ada yang ngasih contoh itu. Lalu Anda nurut siapa? Nurut iblis. Yohanes 8 ayat 44, iblis yang jadi bapamu. Makanya Yesus ngomong, terkutuk kamu, satu grup sama iblis di lautan api yang menyala. Hari ini Anda yang masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, tak kasih tahu, demi kemurahan Allah, neraka jurusanmu. Tobat sekarang, dimulai dengan baptisan. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham, ngerti Alkitab yang seperti ini. Dimulai dengan baptisan, ada 94 cabang di setiap kota. Tinggal sebut kota mana, nanti kita kasih link ke cabang ya. Cabang-cabang sudah mulai melakukan baptisan. Di beberapa tempat sudah ada kolam renang ya. Ada yang punya inisiatif ke sungai segala di Kalimantan tuh ya. Ya mungkin di Batam sebentar lagi ada baptisan, di Surabaya ada baptisan ya, segera hubungin ya. Mungkin di tempat lain ya, di Tangerang, di Medan itu juga ada. Kami punya 94 cabang. Tenang aja, sebut kotanya nanti ada. Merauke ya, Timika, mana lagi, Jayapura, Papua ya, Timur ada yang dari Timur, dari Batam, dari Sabah ada ya, Medan semua ada, Lampung ada. Silakan tinggal sebut kota, Anda mulai dengan baptisan. Jangan lupa ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham di atas rata-rata ya. Ini sudah era keterbukaan, era canggih seperti ini. Anda, aduh kasihan kalau sampai nggak paham Alkitab. Apalagi hanya ditanya Imam Besar Agung sampai nggak ngerti ya. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut debat ya, hari ini jam 11 sampai jam 14. Nggak usah malu-malu kan, ID dan password sudah di-share ya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya, amin.